Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut mahasiswa Universitas Indonesia akan berada di Nusa Tenggara Timur selama 1 minggu. Para mahasiswa ini akan turut membantu proses pemulihan warga pasca bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Sejumlah mahasiswa yang diajak Gibran saat meninjau kondisi pasca bencana di Nusa Tenggara Timur disebut akan memberikan bantuan psikologis bagi anak-anak terdampak gempa. Pendampingan ini nantinya diarahkan untuk membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak selama berada di pengungsian. Kehadiran mahasiswa ini diharapkan bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut dibayangi peristiwa bencana. Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyebut para mahasiswa ini akan bertahan selama 1 minggu. Pemerintah memastikan proses pemulihan di NTT terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kalangan mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polri berjibaku salurkan bantuan untuk warga terdampak gempa NTT di wilayah yang sulit terjangkau. 10 ton bantuan dikirim ke Pulau Paluwe dengan menggunakan kapal. Polda NTT mendistribusikan bantuan bagi para korban gempa NTT yang berada di wilayah terisolir. Bantuan diangkut menggunakan kapal Korpor Airut Bahar Polri. 52 personel dikerahkan guna mendistribusikan bantuan berupa sembako, makanan cepat saji, air mineral, obat-obatan, dan vitamin. Kapal pengirim bantuan berangkat dari Pelabuhan Wiring Maumere, Kabupaten Sika hari Kamis. Sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, kapal tiba di dermaga Pulau Paluwe. Warga yang berada di Pulau Paluwe kemudian saling membantu memindahkan bantuan dari kapal ke mobil untuk selanjutnya didistribusikan ke lokasi warga yang terdampak. Sementara itu, personel Polres Nagekeo bersama tim gabungan Satgas mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak gempa di Desa Wajomara dan Kampung Natakupe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis yang berada di wilayah lembah serta akses jalan yang dipenuhi longsoran pasca gempa menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan bantuan. Untuk mencapai Kampung Natakupe, para personel harus menyeberangi sungai karena belum terdapat jembatan penghubung. Sesampai di lokasi, bantuan dari Kapolda NTT diserahkan secara langsung kepada warga terdampak gempa. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana menembus wilayah terisolasi untuk menyalurkan bantuan ke Pulau Paluwe, Nusa Tenggara Timur. Pulau Paluwe terisolasi akibat kerusakan akses jalan darat dan tingginya gelombang laut pasca gempa bumi. Kodam 9 Udayana menembus wilayah terisolasi pasca dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piik Budiakto memimpin langsung penyaluran dan pemantauan distribusi bantuan logistik kemanusiaan untuk warga terdampak di Kecamatan Paluwe, Kabupaten Sika. Pulau Paluwe terisolasi akibat kerusakan akses jalan darat dan tingginya gelombang laut pasca gempa yang memicu kekhawatiran ancaman krisis pangan bagi ribuan warga pengungsian. Kodam 9 Udayana mengoperasikan jalur udara menggunakan helikopter serta armada logistik TNI untuk mencapai titik terisolir. Bantuan yang disalurkan mencakup bahan pangan pokok serta kebutuhan darurat. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Paluwe dan mengantisipasi ancaman kelaparan selama masa tanggap darurat pasca gempa. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Moramo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menggalang donasi bagi korban gempa bumi di NTT. Aksi penggalangan donasi dilakukan di dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di lapangan sepak bola Kecamatan Moramo.
SMP 27 pegawai selatan. Kita lihat. Momen kemerdekaan menjadi ajang memperkuat solidaritas dengan bergotong royong mengumpulkan bantuan bagi masyarakat yang tengah dilanda bencana. Donasi dikumpulkan dari warga dan para pejabat daerah dengan menggunakan kotak amal bertuliskan peduli bencana NTT yang dijinjing oleh 2 anak remaja. Setelah seluruh donasi terkumpul, bantuan kemudian diserahkan kepada Bupati Konawe Selatan untuk segera disalurkan kepada warga yang terdampak bencana gempa bumi di NTT. Ada donasi atau inisiatif dari masyarakat, anak-anak remaja untuk menggalang dana dalam rangka untuk membantu saudara kita yang korban gempa kemarin yang di NTT. Saya akan terus mendorong agar masyarakat Konawe Selatan, baik masyarakat, pejabat, pengusaha, untuk kita bergandengan tangan mengumpulkan donasi, kita kirimkan juga saudara-saudara kita yang ada di sana. Pemirsa, sejumlah negara menawarkan bantuan untuk menolong korban dan memulihkan situasi pasca gempa NTT. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih mengupayakan kapasitas sumber daya nasional untuk menangani dampak gempa NTT. Terkait bantuan atau pemerintah RI saat ini kita fokus penanganan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak itu dapat terpenuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang kita miliki. Itu yang dapat kami sampaikan. Takut gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Mirisnya mereka hidup di kebun tanpa bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hingga 21 Agustus 2026, jumlah korban tewas gempa NTT ada 83 orang. Sementara itu korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Korban tercatat tewas 83 orang, korban luka ada 986 orang. Sementara itu pengungsi mencapai 110.785 orang. Sementara itu rumah rusak ada sebanyak 44.946 unit.